Nasib main game sekarang ini. Gacha kagak ada yang bagus, main terus lose streak, dan tim yang terkadang egonya gak jelas, seolah dia pro. Oh, hey, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama gua, Sky, di podcast Sky. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, gua ucapin selamat datang. Podcast Sky adalah podcast gua pribadi yang terkadang membahas soal game, keluh kesah, dan pemikiran gua. Bisa dibilang kayak diary. Oke, di episode kali ini gua akan mengajak kalian untuk mendengarkan keluh kesah gua soal game. Yang mana game sekarang ini nggak kayak yang dulu. Pernah nggak sih kalian main game arcade atau dingdong? Tentu mereka yang generasi 90-an pernah mencoba permainan itu. Atau bermain PlayStation 1 dan PlayStation 2 bersama teman, just chilling and have fun together. Jujur, gua kangen momen dan keseruan pada era saat itu. Ya kenapa? Karena pada saat itu kita nggak mikirin soal ranked, gacha, karakter, build, dan lain sebagainya. Kalaupun soal strategi ya, apalagi itu build, ya seperti gue bilang tadi, ya kita hanya memikirkannya tuh ya dengan santai, nggak serius-serius banget. Namun sekarang ini beda lagi. Terlebih sistem gacha yang sering ada di dalam game manapun itu, terutama di mobile game yang gachanya nggak ngotak banget dah. Bisa sampai berjuta-juta lo ngabisin tuh uang cuman untuk gacha karakter, entah itu mau dapetin ability atau mau apa sesuatu lah, koleksi lah, ataupun skin yang mau kalian dulu kumpulin. Ya selain gacha itu tadi, ada lagi yang namanya DLC atau downloadable content, ya sebuah hal yang dapat kalian download di luar dari game inti. Namun sayang untuk kalian lewatin kalau nggak kalian dapetin gitu ya, nggak kalian beli, nggak kalian mainkan. Karena jika kalian nggak dapet itu, kalian nggak tahu sebuah story ya. Karena DLC ini memiliki sebuah story yang berarti dan akan menjawab sebuah pertanyaan di dalam game inti. Nah itu tadi, ngomong-ngomong soal cerita, game sekarang ini ceritanya pada hambar ya menurut gua, seolah tergesa-gesa. Ya tapi sih itu sih gimana ya, perspektif dari para player masing-masing, karena ya nggak seluruhnya yang punya cerita hambar. Ya mostly menurut gua pribadi sih, kadang ada game itu hype tapi ceritanya ya hambar. Ada juga yang gamenya tuh nggak di marketingnya nggak terlalu bagus-bagus tapi sebenarnya ceritanya bagus ya, jika kalian pasati dan kalian mainkan secara seksama. Ya gua apresiasi maksud gua apresiasi dengan mereka yang para developer di luar sana yang masih fokus di sana dan masih peduli dengan game mereka ya. Karena pada akhirnya sebuah cerita itu tergantung dari selera masing-masing, bukan dari para pemainnya, dari para developernya, gimana mereka mengolahnya dan bagaimana nanti hasil outputnya. Jikalau tidak bisa dipuaskan, maka siap-siap para penggemar game akan mendatangi kalian, hey para pengembang game atau developer game. Karena ya jika umpama itu kalian hasilkan cerita yang gak bagus, sebuah update yang gak bagus, ataupun skin yang gak bagus, kalian akan dihantui oleh para komunitas yang terkadang toksiknya, nauzubillah dah, nggak ketulungan sampai nggak ada filter lagi tuh tangan sampai pemikirannya tuh, filternya yang kemana itu untuk tangan sama pemikirannya kemana coba. Ya gue tahu loh, mungkin gue sendiri juga pernah melakukan itu, tapi gue nggak pernah deh sampai harus toksik gitu ya. Ya apa mungkin pernah, gue lupa aja ya. Tapi bonus ya, gue tahu lu nggak suka akan sesuatu hal, tapi bukan berarti itu kita harus menghakimi atau menyindir sesuatu tanpa ada sebuah solusi serta saran yang dapat membangun developer game tersebut menjadi lebih baik. Walaupun begitu, developer game juga harusnya mengetahui apa keinginan para komunitas mereka, dari apa yang harus tetap ada, harus dibuang, harus ditambah, dan mana yang dikembangkan menjadi lebih baik. Gue pribadi gak masalah harus menunggu
lama asal gamenya bagus dan para developer memang niat untuk membawa game ini dengan benar. Ya gue berharap salah satu game yaitu Black Myth Wukong, karena itu kan memang digencarkan banyak nih di marketing secara mereka, tapi para developernya selalu mengundurkan itu dengan alasan bahwa gamenya mereka ingin kembangkan lagi. Mereka takut bahwa experience dari para pemain akan terganggu oleh bug dengan hasil yang tidak 100%. Ya gue harap mereka stay dengan kata-kata mereka dan niat hati mereka ya, karena pada akhirnya bisa dibilang game ini kayak karya seni, makanan, ataupun sebuah produk yang mana yang harus kalian hasilkan dengan sepenuh hati dan serespek mungkin dengan material serta tujuan gamenya seperti apa. Jangan sampai nafsu dan ambisi akan menghancurkan kalian sendiri seperti yang terjadi dengan EA, Bethesda, dan CD Projekt. CD Projekt ya dengan seperti kalian tahu Cyberpunk, tapi pada akhirnya sih mungkin ini menjadi sebuah tamparan dan juga pelajaran untuk CD Projekt agar membuat game tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu ambisius, dan jangan terlalu nafsu. Kalaupun mereka ingin ambisius pada sebuah project, jangan terlalu istilahnya itu ya, ditaburi atau dibumbui memang seolah-olah memang bagus. Kayak kata Todd Phillips bahwa Starfield dari mereka Bethesda, Todd ini mengatakan Todd Howard, gue lupa namanya, pokoknya Todd ada TOOD. Dia bilang bahwa Starfield ini adalah game generasi berikutnya, game next gen katanya. Namun apa daya, jujur gue masih lebih memilih Cyberpunk ketimbang Starfield. Oke, gue udahan dulu ya podcast kali ini. Gue ucapin terima kasih untuk kalian, terima kasih banyak telah mampir dan mendengarkan. Jaga kesehatan kalian, terlebih sekarang ini ya, banyak banget dah kabut asap nggak jelas. Entah gimana pemerintah nggak mau mencari solusi akan masalah ini ya, tiap tahun loh maksudnya. Oh ya, masker jangan lupa pakai. Gua Sky, gua izin pamit dan undur diri. Sampai bertemu di podcast Sky episode selanjutnya. Bye bye.